Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 266 bagian kedua. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai hukum tajwid satu persatu, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa ab'ad ya. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Maka cara membacanya, nun sukun ini bunyinya disamarkan menuju huruf kaf sambil dengung. Nah, bunyi dengungannya angnya lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya. Karena huruf kaf ini ab'ad atau makhrajnya jauh ya dari huruf nun. Jadi siap-siapnya udah banyak. Ke pangkal lidah ada alif lam namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya ketemu sama huruf syamsiyah yaitu sa, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Jadi cara bacanya diidghamkan atau dimasukkan langsung ke sa. Min kulli thamarah. Ra-nya ini dibaca secara tafkhim karena ra-nya berbaris dan barisnya ini di atas. Maka bacanya ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Ra, pangkal lidah diangkat tanpa mengubah posisi makhraj dari huruf ra. Kemudian ra ini ada hukum mad asli atau mad tabi'i. Karena ada huruf ra yang barisnya fathah tegak atau fathah berdiri. Maka cara membacanya, huruf ra ini dipanjangkan 2 harokat. Min kulli thamarati. Tanda waqafnya namanya tanda waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu ya. Artinya kita dilarang berhenti di sini. Namun misal kita terpaksa berhenti darurat, maka berhenti dan ulang lagi 1 atau 2 kalimat sebelumnya ya, mundur lagi. Wa alsa sa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membacanya, huruf shad yang baris fathah dipanjangkan 2 harokat. Wa alsabahul. Kemudian ada hukum alif lam namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam ini bertemu dengan huruf qamariyah yaitu kaf. Maka cara membacanya, lam ini dibunyikan dengan jelas atau diizharkan ya, izhar qamari. Wa asabahul kibaru. Kemudian ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dan kita lihat barisnya di atas. Maka ra-nya tebal. Cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita. Wa asabahul kibaru walahu. Hukumnya mad silah qasirah. Karena hak dhamir ini diapit 2 huruf hidup, yaitu huruf lam dan huruf dzal. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah, melainkan ini dzal ya, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hadomir yang barisnya sudah ada baris panjangnya ini ya, domahnya terbalik, kita baca panjang 2 harokat saja. Walahu dzurriyyatun dzurri. Ra-nya ini dibunyikan secara tartik karena ra-nya baris di bawah. Maka bacanya tipis, tidak perlu mengangkat pangkal lidah. Dzurri. Kemudian ada ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka kita tidak perlu nahan bunyinya. Cukup agak dihentak sedikit pakai nabar. Dzurriyyatun
dzurriyyatun. Kemudian berikutnya ada hukum ikhfa awsat. Karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf dhad, maka cara bacanya tanwin dhammah ini dibunyikan samar-samar menuju huruf dhad. Ya, sambil ada dengungannya juga. Dzurriyyatun du'afa. Kemudian di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah, hamzahnya yang pada kata du'afa'u. Maka dibaca panjang boleh 4, boleh 5 harokat. Enggak boleh 2 ya, karena mad wajib. Nah selain itu, apabila kita berhenti di du'afa, maka ini boleh juga dihukumi mad arid li sukun. Karena ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Madnya adalah alif, sebelumnya fathah, mad tabi'i. Kemudian huruf yang disukunkannya hamzah ya, kalau berhenti pasti disukunkan. Maka di sini boleh dibaca sebagai mad arid. Nah tapi kan gak boleh 2 ya, maka yang diambilnya 4 atau 6-nya, 4 atau 6 harokat. Kemudian ketika berhenti di sini ya, di mad wajib yang ketemu sama huruf hamzah, maka kita ada naber juga ya di sini, jadi agak dibentak sedikit. Du'afa. Ya, agak naik dikit, tekan, jangan lupa hamzahnya harus ke bawah. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Jadi pada tanda waqaf ini kita boleh memilih berhenti ataupun lanjut bacaannya. Fa'asa, so mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka sodnya ini dipanjangkan 2 harokat. Fa'asabaha, ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam 2 kata terpisah. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah pada kata fa'asabaha. Kemudian hamzahnya yang i pada kata i'asarun. Jadi udah dalam 2 kata yang berbeda. Maka haknya ini boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat ya. Sebetulnya 2 juga boleh, tapi saya pakai 4 atau 5. Fa'asabaha i'asa. So mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka sodnya ini dipanjangkan 2 harokat. I'sarun. Ronya dibunyikan secara tafkhim karena ro ada baris dan kita lihat barisnya di atas. Maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. I'sarun. Ada ikhfa awsat karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf fa. Maka cara membacanya, tanwin dhammah ini dibunyikan samar-samar mau bilang fa sambil dengung. I'sarun fi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka baca fa-nya ini panjang 2 harokat. Fihina, na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara bacanya panjang 2 harokat. Narun. Kemudian ada ra yang dibaca secara tafkhim karena ra-nya baris di atas ya, tanwin dhammah, maka bacanya tebal. Narun. Ada ikhfa awsat karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf fa, maka cara bacanya tanwin dhammahnya samar-samar menuju huruf fa sambil dengung. Narun fah. Nah ini hati-hati, ini alifnya bukan pemanjang ya. Jadi alif ini hamzah wasol. Bisa kita lihat kalau di Quran Utsmani itu biasanya di atasnya ada tanda kepala huruf sodnya. Jadi ini nggak dibaca kalau di tengah, kalau di awal baru dibaca. Jadi ini dilewat aja, bukan pemanjang ya, jangan dipanjangin dulu. Fahtara,
Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas, maka ra-nya bacanya tebal. Fahtaraqat. Jangan lupa taknya belakangnya ada hamas ya. Jadi ada bunyi syiddahnya juga, suaranya agak tertahan kuat ya. Kemudian setelah itu baru keluar hamasnya, anginnya. Fahtaraqat. Setelah itu ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyah du'afa فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.